Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Pak Marsudi. Pak Jess, saya sudah mengikuti pola yang Pak Jess anjurkan. Nah, ini luar biasa, Pak. Saya yakin Bapak mengalami keajaiban kesehatan ya. Bangun tidur minum racikan makcin, tidak sarapan, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam, tidak makan malam. Itu OBAT yang paling mujarab tanpa biaya banyak ya. Hampir 2 tahun. Wow, kalau 2 tahun berarti udah dahsyat banget itu. Saya mau tanya Pak Jes, minum air kelapa atau degan hijau, air kelapa hijau ya, air kelapa hijau ya. Yang bagus itu diminum antara jam berapa ya Pak? Terserah Pak. Saya sudah melakukannya, minum pagi hari ya, bangun tidur, saya minum racikan makcin dicampur dengan air kelapa hijau. Sudah pernah saya lakukan. Jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 siang, jam 4 sore saya juga pernah lakukan racikan makcin dicampur dengan air kelapa hijau, kemudian diminum di siang hari. Malam hari mau tidur saya juga pernah melakukan ya. Jadi untuk air kelapa yang dicampur dengan air degan itu bebas, karena degan itu, air kelapa hijau itu enzimnya kita butuh, enzimnya bagus banget ya air kelapa hijau. Kalau bisa, biasanya air kelapa hijau sih tidak ada dagingnya ya, biasanya hanya air aja. Kalau ada dagingnya ya kerok sekalian, dikerok dimakan sekalian gitu. Kalau ada dagingnya ya kelapa muda. Ya kalau kelapa muda biasanya ada dagingnya. Pak, kalau saya tidak mendapatkan kelapa hijau, saya tidak mendapatkan kelapa muda, saya mendapatkan kelapa tua, ya monggo silahkan, tidak masalah. Ya, kelapa itu ada keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Air kelapa itu air steril yang luar biasa. Air kelapa, enzim kelapa itu dahsyat banget buat kesehatan. Nah, satu pohon yang dari ujung daun sampai ujung akarnya kepake ya kelapa. Ya kepake semua itu. Nah, kelapa itu kalau seandainya dimasak, dia kalau tahu caranya membuat, dia kan menjadi VCO ya, virgin coconut oil itu VCO. Tapi kalau ngerti caranya membuat lebih dalam lagi, nah dia ada yang bisa dipakai untuk MCT ya, oil, MCT oil. MCT oil itu adalah minyak yang gampang diserap oleh tubuh. Namanya MCT. MCT itu terbuat dari kelapa tapi sebelum jadi VCO. Ya, MCT namanya. Nah, MCT itu bagus buat usus dan bagus buat otak. Ya. VCO itu bagus buat usus, bagus buat otak. Nah, kamu yang suka susah BAB, ya kamu minum MCT itu bagus. Kamu yang lemot ya, otaknya lemot ya, sudah parah karena makanannya kamu tidak makan lemak atau makanan mau gula. Nah, itu perlu MCT itu. Untuk apa? Supaya otakmu cerdas. Minumannya MCT. Nah, MCT itu adalah middle chain triglyceride. Jadi dia adalah lemak yang baik yang bisa diserap langsung oleh tubuh. Triglyceride itu kan hasil olahan dari liver tentang karbo dan gulamu. Itu triglyceride. Nah, kalau middle chain-nya itu di tengah-tengahnya itu yang berguna buat tubuh. Jadi kamu perlu minum itu. Tapi kalau air kelapanya, nah dicampur sama racikan makcin itu kita butuh. Ya. Nah, ada satu yang sangat hebat banget. Kenapa saya seringkali menganjurkan dan memberikan masukan untuk sewaktu-waktu, seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah, seminggu 3 kali kah, ya. Kamu minum racikan makcin dicampur dengan air kelapa muda. Kenapa? Kenapa racikan makcin sesekali diminum dicampur dengan air kelapa hijau? Kenapa? Kenapa? Di dalam racikan makcin itu ada kurang lebih sekitar 14 elemen. Di dalam racikan makcin 14 elemen itu, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5-nya ketika bercampur dengan enzim dari kelapa muda atau air kelapa, ya itu akan menjadi anti kanker yang sangat bagus. Racikan makcin itu ya, yang tahu kan saya, makanya saya kasih tahu ke teman-teman, makanya bagus banget. Nah, kamu kalau rasain ya, kamu minum racikan makcin dicampur dengan air kelapa muda, tapi kelapa mudanya enggak boleh dimasak ya Bapak Ibu ya. Jess, hati-hati banget. Jangan pernah minum air kelapa muda atau kelapa yang dibakar. Itu enggak sehat. Enggak sehat. Udah titik, gitu aja. Kenapa kok gitu Pak? Kan enak. Ya enak bukan
Enak itu tidak berarti sehat kan. Kamu kan harus paham. Gula itu enak, tapi kan tidak sehat. Jajanan itu enak, tapi kan tidak sehat. Cemilan itu enak, tapi tidak sehat. Nasi itu enak, tapi tidak sehat. Walaupun kamu gonta-ganti nasinya, tetap tidak sehat. Gitu. Kenapa ya? Karena kamu satu, aktivitasmu terbatas. Yang kedua, kamu udah terlalu banyak makan gula dalam waktu 24 jam. Yang ketiga, masakan-masakan dari makanan lauk paukmu semuanya itu dimasak dan berarti sudah ada gula di dalamnya. Makanya saya bilang nasi itu, gula itu, tepung itu, jajanan itu, cemilan itu, minuman-minuman berenergi itu, nah itu masalah-masalahmu di situ. Gitu. Nah, kalau kamu udah menyingkirkan itu dan kemudian makan apa yang sehat, ya kamu tambah sehat tubuhmu. Gitu. Simple kok, bener simple dan murah. Ini loh saya 48 jam menuju ke 72 jam baru hari ini tadi makan. Saya makan sop buntut sama iga apa itu namanya tuh, iga tangkar. Enak banget itu. Saya makan berdua sama istri saya tadi. Ya, tanpa nasi. Kenapa tanpa nasi? Karena iga tangkar sama sop buntut itu sudah mengandung gula. Makanya enggak perlu dimakan tambahan nasi. Kalau dimakan tambahan nasi boleh, Pak. Ya, mulut-mulutmu, tenggorokanmu, usus-ususmu ya silahkan aja kalau kamu mau. Tapi kalau saya enggak mau. Kenapa ya? Karena iga tangkar itu, soto iga tangkar sama sop buntut itu sudah ada gulanya. Di mana gulanya? Masakan itu gula. Ya, sudah ada gulanya 200 sampai 300 kali gulanya itu, unsur gulanya itu. Makanya saya enggak tambah nasi. Jadi saya enggak makan pakai nasi lagi. Itu. Ditambah lagi tadi ada sate marangi. Saya makan sate marangi. Sate marangi enggak saya cocol. Kalau sate marangi digoreng kan udah ada bumbu kecapnya itu ya. Terus kemudian kamu cocol pakai kecap lagi, ya resiko itu. Ya double itu kecapnya berarti. Ditambah lagi makan pakai nasi, ya tambah bubar gitu. Nah, saya tidak menggunakan nasi. Ya, minumnya teh panas. Nah, itu dia. Teh panasnya apa? Racikan Mak Jin dong. Racikan Mak Jin teh panasnya. Saya makan dimanapun, Jess. Saya enggak pernah beli minuman di tempat resto itu. Karena saya bawa tumbler. Saya bawa tumbler itu masuk ke dalam restoran itu untuk makan. Dan untuk minum. Jadi saya enggak membeli minuman dari restoran tersebut. Tidak. Nah, itu caranya. Ya, Pak, silakan. Bapak mau minum kapan aja, monggo silakan. Sesekali, seminggu bisa 2-3 kali enggak ada masalah. Ya, seminggu 2 kali 3 kali enggak ada masalah. Racikan Mak Jin dibuat, diseduh, didinginkan. Nah, setelah siap minum, campur aja dengan air kelapa muda. Nah, kalau mau lebih seger lagi enak ya campur terus kemudian masukin kulkas. Wah, itu seger itu. Diminum dingin-dingin. Jangan dicampur es batu, jangan. Ya, jangan dicampur es batu. Tapi dimasukin kulkas baru diminum. Tanpa ada tambahan gula ya apapun ya, karena di dalam air kelapa itu udah ada sakrosanya, udah ada fruktosanya, udah bagus gitu. Nah, itu baru sehat, Pak. Ya, silakan monggo. Yang mau melakukan itu ya pasti tambah sehat, badannya tambah sehat. Terutama kan orang-orang yang kena KKR itu kan dia membutuhkan gula karena dia masih mau beraktivitas, tapi dia enggak boleh makan gula. Ya, Pak ya? Ya, tapi kamu diajar-ajari untuk enggak makan daging, enggak makan telur kan? Supaya apa? Supaya kamu mati terfarmasi. Makanya kamu dilarang makan telur, dilarang makan daging, terus saja di kemo, terus saja di operasi, terus saja di radiasi. Ya, duitmu kodol-kodol lah. Ya, padahal yang menyembuhkan KKR itu bukan mereka, bukan itu. Yang bisa menyembuhkan itu dirimu sendiri. Kalau kamu sampai membuat komitmen 72 jam tidak makan, nah itu baru KKR-mu bisa hilang sendiri. Itu. Tapi kan kamu diajari untuk tidak makan daging merah, tidak makan telur, tidak makan ikan, tidak makan protein gitu. Terus makananmu apa? Tempe, tahu, ya kere itu namanya. Terus kemudian cemilan, cepulu gitu ya, mau diar kowe. Selmu itu makanannya adalah protein, asam amino, asam lemak. Selmu itu, dinding selmu itu 50% protein, 40% lemak. Nah, terus kamu mau makannya itu gula, ya selesai sudah. Wassalam. Ya, innalillahi itu. Ya, tapi coba ini minum ini seperti yang Pak
Marsudi itu buat.